Kami persilakan para juru foto untuk mengambil gambar selama 1 menit. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan fotografer dan videografer. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk bertemu di malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami menyapa para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Bupati dan Wali Kota atau yang mewakili, pimpinan organisasi perangkat daerah, Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Desa, pimpinan lembaga mitra, pimpinan media, pimpinan organisasi masyarakat sipil, serta hadirin hadirat yang secara langsung maupun virtual melalui kanal YouTube Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebuah kebanggaan bagi kami berdua pada malam hari ini dapat memandu kegiatan ini.
Perkenalkan, saya Karisma. Dan saya Mudrikan yang akan memandu acara pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini marilah kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Rusdi Sudin STMT untuk dapat memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Rahman, ya Karim, di kesempatan yang baik ini kami berkumpul dalam melaksanakan acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Jadikan kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa halangan dan hambatan. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, tolonglah kami, berikan petunjuk dan kekuatan serta ridho dalam menjalankan amanah pengabdian pada bangsa dan negara. Lindungilah dari segala keburukan dan kejahatan dalam menjalankan tugas. Tuntunlah kami pada setiap kelemahan dan kekurangan. Bimbinglah kami pada setiap kesesatan dan kehilafan. Ya Allah, berikan petunjuk dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi. Informasi yang membawa kebenaran, kejujuran dan keadilan. Bukan informasi yang bersifat fitnah, kebohongan, dan keburukan yang berdampak pada perpecahan bangsa dan negara kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kegiatan ini sebagai sarana ibadah bagi kami untuk mendekatkan diri kepadamu dan ibadah di sisimu. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkan kepada kami kasih sayangmu, mudahkan segala urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tazalul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Alim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau ridhoi dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, ya Ghaffar, maafkan segala kehilafan dan dosa kami, kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rusdi Sudin STMT telah memimpin doa untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kami mohon dengan hormat naik ke atas panggung untuk menyampaikan sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Pahir Halim. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pakai kacamata dulu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Forkopimda Sulawesi Selatan yang hadir,
Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, 7 Kepala Desa yang malam ini akan mendapatkan anugerah. Yang saya hormati Bapak Ibu lembaga-lembaga mitra kami yang sempat hadir, dari Ombudsman saya lihat tadi ada, dari Erat USAID dan beberapa lembaga mitra lainnya, termasuk dari kawan-kawan dari beberapa perguruan tinggi. Di antaranya adalah Universitas Seweri Gading, Unhas, dan lain-lain. Yang saya hormati teman-teman dari komisioner, dan saya kira sekaligus saya ingin memperkenalkan. Bisa dimulai, Andi Tadampali berdiri supaya tamu undangan kita bisa melihat. Nah, ini Pak, Wakil Ketua ya, yang sedang bertarung untuk maju lagi pada periode berikut. Yang berikutnya Ibu Pausia Erwin, tolong berdiri. Ya, ini secara administratif beliau menangani masalah AC, advokasi, edukasi dan sosialisasi. Kemudian Bapak Hairul Manan, ya, ini menangani masalah penyelesaian sengketa informasi. Satu teman kami Bapak Bini Mansur tidak sempat hadir. Ada? Oh, terlambat ya. Silakan berdiri Bapak Mansur. Bedi. Ya, ya, alhamdulillah Bapak Bini Mansur. Baik, jadi lengkap untuk anggota komisioner. Yang saya hormati juga tim penilai yang nantinya akan diperkenalkan oleh koordinator tim penilai, dan Bapak Ibu tamu undangan yang sama saya hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada malam ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena perkenaannya lah sehingga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menghadirkan diri di ruangan yang sangat indah ini, yang kita namakan dengan Aula Tudan Sipulung. Saya kira sebuah nama yang sangat filosofis, bahwa disinilah tempatnya proses pengambilan strategis selalu dibicarakan. Salah satu fungsi daripada ruangan ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, izinkan saya sedikit untuk mereview tentang kehadiran Undang-Undang 14 tahun 2008. Undang-undang ini disahkan pada 30 April 2008 dan dinyatakan berlaku efektif 2 tahun setelahnya, yaitu 2010. 2002 undang-undang ini rancangannya dibahas di DPR dan nanti 2008 baru disahkan. Artinya ada 6 tahun lamanya proses pembahasan. Saya pikir untuk sebuah undang-undang pembahasan ini cukup lama. Pertanyaan kritisnya tentu adalah mengapa begitu lama undang-undang ini dibahas di DPR? Saya kira jawabannya sederhana. Karena ternyata esensi yang diatur oleh undang-undang ini adalah mengenai perubahan paradigma secara ekstrim dalam kaitan dengan pengelolaan informasi di badan-badan publik. Perubahan paradigma itu saya ingin bacakan 3 poin yang menjadi rujukannya atau menjadi pembedanya. Sebelum undang-undang ini digelindingkan dan disahkan, maka dulu pengelolaan informasi itu, semua informasi adalah tertutup kecuali sedikit saja yang dibuka. Itu paradigma, cara pandang sebelum undang-undang ini hadir. Ketika undang-undang ini sudah disahkan, maka paradigma itu bergeser 180 derajat, yaitu semua informasi hakikatnya adalah terbuka, kecuali sedikit saja yang bisa ditutup. Jadi sudah satu yang ekstrim. Ekstrim kedua, dulu jika negara ingin menutup sebuah informasi, itu hanya satu kata. Informasi ini tidak bisa dibagi karena dia adalah rahasia negara. Lalu kemudian titik.
tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan. Karena memang tafsir tunggal tentang itu sepenuhnya dikuasai oleh negara. Tetapi ketika undang-undang ini sudah disahkan, maka paradigma itu bergeser. Bahwa boleh saja badan publik tidak memberikan suatu informasi yang diminta oleh publik, akan tetapi harus disertai dengan argumen, harus disertai dengan alasan. Dan alasan itulah yang kita namakan harus melalui proses pengujian konsekuensi. Harus ada nalarnya. Itu dua. Lalu yang ketiga, dulu kalau informasi itu ditolak, tidak ada batas waktu kapan akan diterima. Jadi kalau kita minta, kalau hari ini kami belum bisa dapat Pak, kira-kira kapan kami bisa dapat informasinya? Tidak ada batas waktu, pokoknya tidak boleh. Nah sekarang boleh saja belum memberikan informasi yang diminta oleh publik, akan tetapi sudah ada kepastian waktunya. 10 hari pertama, ditambah 7 hari, ditambah 30 hari. Artinya kalau masa waktu 47 hari tidak direspon secara memadai oleh badan publik yang bersangkutan, maka argo berjalan sampai hari ke-47. Ketika itu haknya publik, haknya masyarakat untuk menjadikan sengketa di Komisi Informasi. Itu artinya ada kepastian. Dulu tidak ada kepastian. Jadi ini ada kepastiannya Pak. Nah itu paradigma yang digeser oleh Undang-Undang 14 hadirnya ini. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu kalau begitu sebetulnya urgensi keterbukaan ini berdasarkan Undang-Undang 14 2008 itu apa saja? Mengapa perlu kita terbuka? Apa urgensinya? Nah saya kira yang pertama adalah, urgensi pertama itu Bapak Ibu hadirin, bahwa ini memang merupakan amanat konstitusi kita hasil amandemen. Pada pasal 28F jelas itu dijelaskan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi adalah merupakan salah satu hak asasi manusia. Memang hak asasi ini bisa dinegasikan, bisa dikesampingkan, akan tetapi yang bisa mengesampingkan harus pula dengan undang-undang. Ya, itu satu. Yang kedua, urgensinya adalah memang diperuntukkan untuk memperkecil ruang atau peluang terjadinya yang kita namakan dengan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu memang tujuannya, urgensinya. Logikanya semakin terbuka sebuah badan publik, maka diproyeksikan semakin kecil peluang untuk terjadi yang namanya KKN. Lalu yang ketiga, urgensi yang ketiga adalah keterbukaan ini akan mencoba memperpendek jarak antara esensi sebuah regulasi dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita. Tapi Bapak Ibu, Pak Gubernur, saya ingin kasihkan contoh yang ketiga ini. Kemarin kita kenal Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja yang akrab disebut dengan Omnibus Law. Itu kan kemudian dianulir berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu pertanyaannya, adakah pasal-pasal yang oleh MK dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Ternyata tidak ada. Kalau begitu kenapa ditunda pemberlakuannya? Persoalannya ternyata adalah karena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini oleh MK memandang dilakukan tidak secara terbuka. Didiskusikan buru-buru dan hanya pemerintah dengan DPR yang bicarakan. Tidak ada konsultasi-konsultasi publik dengan masyarakat yang sebetulnya sudah menjadi salah satu persyaratan untuk disahkannya sebuah undang-undang. Lalu pertanyaan MK kepada DPR yang mewakili, karena ini kan undang-undang inisiatif. Ditanya, mana hasil konsultasi publik Anda dengan masyarakat sebelum disahkan ini undang-undang? Dan DPR tidak bisa menjawab, Pak. Pada akhirnya itulah alasannya MK untuk mengatakan tunda 2 tahun. Itulah sebabnya keluar Perpu yang membuat undang-undang ini berlaku lagi. Saya kira yang ingin saya katakan Bapak Ibu hadirin, bahwa begitu kita mengabaikan yang namanya prinsip-prinsip keterbukaan, maka resiko yang akan terjadi sudah menunggu. Coba kita bayangkan undang-undang seperti ini pada akhirnya harus tertunda dan bikin kegaduhan-kegaduhan. Yang keempat, urgensinya, bahwa persoalan keterbukaan memang sudah tidak bisa dihindari, sudah menjadi sebuah spirit zaman. Dalam arti keterbukaan dijalankan bukan lagi semata-mata karena kewajiban,
Akan tetapi keterbukaan ini harus dijalankan karena memang merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa lagi dihindari. Ya, saya kira kita sering dengar bahwa yang namanya orang melakukan kewajibannya itu, melakukan pekerjaan hanya karena tuntutan kewajiban, itu biasanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan itu yang sering kita dengarkan sebagai kesadaran naif. Akan tetapi jika kita melakukan sebuah pekerjaan kata orang, dengan memahami bahwa ini memang sebuah kebutuhan kita, maka itu yang kita kenal dengan kesadaran kritis. Nah, kita berharap keterbukaan ini dilakukan dengan kesadaran kritis. Nah, berdasarkan 4 urgensi itulah sehingga dipandang perlu untuk memastikan bagaimana ini bisa menggelinding dan bisa terjadi atau bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat kita. Pada saat itulah Komisi Informasi sebagai lembaga yang akan mengawal dibentuk dengan fungsi 3. Ya, Undang-undang mengatakan KI hadir sebagai lembaga mandiri dalam arti tidak bisa dicampuri dalam proses pengambilan keputusannya dengan 3 fungsi. Fungsi pertama bahwa Komisi Informasi itu berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP. Ini berarti fungsinya sebagai eksekutif. Yang kedua, berfungsi untuk membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan teknis pelaksanaan Undang-Undang KIP. Berarti ini fungsi-fungsi legislatif karena membuat kebijakan dan berlaku untuk umum. Lalu yang ketiga adalah fungsi KI penyelesaian sengketa informasi. Dan ini merupakan hak prerogatif atau hak absolut yang diberikan kepada Komisi Informasi. Dalam arti ketika sengketa itu berkaitan dengan sengketa informasi, maka hanya Komisi Informasi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan. Dan itu berarti fungsi-fungsi yudikatif. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif menyatu dalam fungsi-fungsi Komisi Informasi. Bapak Gubernur, hadirin yang terhormat, terkait dengan penyelesaian sengketa informasi, ini sedikit laporan mumpung ini sudah akhir tahun kepada Bapak Gubernur dan juga kepada OPD yang terkait, Pak Kadis, Kominfo, bahwa dari 2011 sampai 2015 sebagai periode pertama itu ada 60 sengketa Pak yang masuk di Sulsel. Itu periode pertama. Lalu pada periode kedua 2015-2019 melonjak menjadi 364 sengketa atau kasus. Lalu di tahun 2019-2023 itu terdapat sengketa 220 kasus. Saya kira ini gambaran-gambaran yang telah diselesaikan, dan di antara sengketa yang telah diselesaikan oleh Komisi Informasi ini Bapak Gubernur, 4 di antaranya sengketa itu prosesnya sampai di tingkat Mahkamah Agung. Wah, pertanyaannya, wah kok serius juga ya, ini urusan kertas. Ini kan persoalan hak sampai di Mahkamah Agung. Dan putusan Mahkamah Agung itu menguatkan putusan Komisi Informasi terhadap 4 sengketa yang diajukan oleh publik ke sana. Kembali kepada MONEP yang membuat pada malam ini kita hadir semua di tempat ini, bahwa sejak tahun 2017 dengan 2023 itu kita mulai monitoring evaluasi, berarti malam ini adalah yang ke-7 kalinya. Ya, dan seperti kita tahu, tadi saya bicara-bicara dengan Bapak Gubernur sedikit, bahwa memang MONEP ini sangat dinamis. Kabupaten kota, badan publik yang hari ini mendapatkan peringkat baik, boleh jadi tahun depan akan jatuh lagi, begitu juga sebaliknya yang rendah tahun ini akan naik lagi. Begitu juga secara nasional. Saya kira contoh konkret Pak Kadis ya, Provinsi Sulawesi Selatan tahun yang lalu itu kita meraih posisi informatif. Tahun ini turun sedikit menuju informatif. Ya, artinya ada sesuatu yang perlu pembenahan. Dan memang begitu. Universitas Hasanuddin ada wakilnya? Iya, terima kasih. Unhas berdasarkan hasil konsultasi kita secara efektif selama ini, alhamdulillah tahun ini Pak Gubernur juga meraih posisi tertinggi informatif. Ya. Baik, hakikatnya sedikit lagi Pak. Saya tahu ini sudah mulai gelisah. Ya, tetapi saya ingin katakan bahwa kehadiran kita malam ini sebetulnya esensinya bukan untuk siapa dapat hadiah apa.
MONEP ini, monitoring evaluasi ini pada prinsipnya adalah alat bantu untuk kita semua para badan publik, para PPID untuk memahami Pak posisi kita berada pada posisi mana pada hari ini. Sehingga jelas ke depan dalam rangka mengoptimalkan kita punya pelayanan kepada publik, mana yang perlu dipersiapkan lagi, mana yang tinggal dijaga, dan yang mana memang masih harus kita persiapkan lebih serius. Itu intinya. Sebab kalau kita mempersiapkan diri tanpa dasar, tanpa data, itu biasanya agak repot. Nah, kehadiran MONEP ini menjadi data kita untuk kemudian bisa membenahi mana lagi yang dipandang pas. Tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana pengabdian kita, bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu saya ingin menutup sambutan ini ya, bahwa ujung akhir daripada yang namanya keterbukaan Bapak Ibu hadirin adalah bagaimana merebut kepercayaan rakyat. Karena hanyalah dengan merebut kepercayaan rakyat, partisipasi yang namanya good governance itu bisa diwujudkan dalam pemerintahan ke depan. Dan sebelum saya tinggalkan forum ini, izinkan saya memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur kita ini, bahwa Pak Gub, terima kasih banyak Pak. Saya mewakili kawan-kawan Komisi Informasi, karena seandainya tidak ada perpanjangan masa jabatan, maka rasa-rasanya kita tidak bisa kumpul makan malam di sini. Dan itu karena Pak Gub menggunakan diskresinya. Ada orang tanya saya, loh, untuk apa Anda ajukan? Itu kan bukan kewajiban. Saya bilang, seorang pemimpin justru diukur dia punya wawasan yang luas ketika itu bukan kewajiban. Kalau kewajiban kan kita tinggal demo. Tapi ini memang kebijakan, dan alhamdulillah Pak Gubernur memahami kekuasaan itu. Terima kasih sekali lagi Pak, kami hormat sekali. Terakhir, tentu saya akan berterima kasih kepada Pak Kadis, Pak Andi Winarno, begitu juga dengan Pak Erlan, teman-teman sekretariat semua. Kami sadar bahwa acara ini tidak akan mungkin terwujud seandainya bukan Pak Kadis dan rombongannya sekretariat yang mencoba mempersiapkan segala sesuatunya, tentu termasuk dengan protokol di rumah jabatan ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Pahir Halim. Bisa minta aplaus sekali lagi untuk beliau. Baik, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita saksikan secara bersama-sama video perjalanan MONEP Komisi Informasi Sulawesi Selatan 2023. Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila. Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Pengejawatahan visi tersebut dilakukan dengan pemantauan komitmen dan pengembangan ekosistem keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, melalui monitoring dan evaluasi yang setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi pada setiap tingkatan. Proses dimulai tahap sosialisasi, pengisian kuesioner, verifikasi, presentasi pimpinan badan publik, dan diakhiri dengan penganugerahan keterbukaan informasi bagi badan publik dengan kualifikasi informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Komisi Informasi Sulawesi melakukan penilaian secara terbuka atas dokumen dan data pendukung yang diberikan badan publik. Dibantu pihak independen, Komisi Informasi mengkaji dan mengukur jawaban-jawaban yang diberikan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap institusi. Setiap jawaban yang diberikan mencerminkan sejauh mana pelaksanaan dan prinsip keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan. Selanjutnya, tim penilai memberikan penilaian atas capaian dan pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap badan publik. Terdapat 5 kualifikasi sebagai output MONEP, yaitu informatif,
menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Badan publik yang secara proaktif telah menyediakan informasi publik akurat dan benar, serta memiliki inovasi dalam penyediaan informasi publik, akan berada pada level informatif. Sedangkan badan publik yang telah menyediakan informasi publik dan berupaya menghadirkan inovasi, akan berada di level menuju informatif. Badan publik yang sudah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan informasi, tetapi masih menyangkut hal mendasar yang berhak diketahui publik, maka akan tergolong dalam kelompok cukup informatif. Selanjutnya di level paling bawah, terdapat badan publik yang kurang dan tidak informatif. Badan publik yang tergolong dalam kelompok ini menunjukkan adanya indikasi menutupi atau belum memberikan ruang kepada publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Badan publik yang masuk dalam kategori keempat dan kelima ini belum memanfaatkan berbagai media informasi yang ada untuk menyampaikan informasi yang bersifat berkala, serta-merta, dan harus tersedia setiap saat secara mudah untuk publik. Dalam menjalankan MONEF, Komisi Informasi memastikan bahwa aspek akuntabilitas, partisipatif, dan berkelanjutan tetap terjaga. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada badan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan MONEF dilakukan dengan merujuk sumber data yang benar dan terpercaya, serta dilakukan dengan terbuka dan apa adanya. Pelaksanaan MONEF haruslah melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan untuk menilai apakah suatu badan publik telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. 15 tahun pasca lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seharusnya keterbukaan informasi tidak lagi terkendala kurangnya pemahaman atau kemauan dari pimpinan badan publik mengartikulasi peran penting keterbukaan informasi bagi hadirnya masyarakat informatif. Hormati, telah kita simak bersama video proses penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2023. Khusus untuk Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, setiap tahunnya sejak tahun 2017, secara konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan telah melalui tahapan-tahapan dengan terukur, independen, objektif, dan akuntabel. Ya, betul sekali Karisma. Ini dimulai dari tahap sosialisasi, pengisian self-assessment questionnaire dengan sejumlah indikator yang diatur berdasarkan undang-undang dan secara teknis melalui peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 secara digital. Ya, para kepala daerah dan atasan PPID juga telah mempresentasikan inovasi, strategi kolaborasi dan komitmen badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Baik, selanjutnya pembacaan SK penetapan hasil MONEF 2023 oleh Koordinator Tim Penilai MONEF 2023 oleh Bapak Hairul Manan. Dengan itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam keterbukaan informasi untuk kita semua. Yang terhormat Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan dan yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para kepala desa dan perangkat desa se-Sulawesi Selatan, pimpinan lembaga mitra, pimpinan media, pimpinan organisasi masyarakat sipil, serta hadirin yang kami hormati. Sebelum kami membacakan surat keputusan Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan terkait penetapan daftar nama-nama badan publik peraih penghargaan keterbukaan informasi tahun 2023 ini,
izinkan kami selaku koordinator tim penilai dan penanggung jawab kegiatan menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan kegiatan MONEP tahun 2023. Dari rangkaian kegiatan MONEP, penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan, salah satu tujuan kegiatan ini adalah ingin memastikan bahwa badan publik telah melaksanakan beberapa kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik, serta kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, serta kewajiban lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Peraturan KI tahun nomor 1 tahun 2021. Ini juga merupakan bentuk dari rangkaian proses pengawalan penerapan undang-undang. Komisi Informasi telah melaksanakan beberapa tahapan MONEP sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara parsial di beberapa provinsi, maka tahun 2023 ini untuk pertama kalinya penyelenggaraan MONEP dilakukan secara serentak, mulai dari pusat sampai ke tingkat provinsi dengan menggunakan aplikasi e-MONEP. Sama dengan tahun sebelumnya, kategori badan publik yang dimonitoring dan dievaluasi tahun ini adalah pemerintah daerah kabupaten kota se-Sulawesi Selatan, organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah desa di Sulawesi Selatan. Demikian pula parameter penilaian masih terkait aspek sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, inovasi dan strategi. Ibu Bapak yang kami muliakan, untuk memberikan penilaian terhadap seluruh tahapan tersebut, Komisi Informasi melibatkan tim penilai eksternal terdiri dari mohon yang kami sebutkan namanya untuk berdiri sejenak. Hadir Bapak Dr. Mulyadi Mau, Esos MSc, akademisi dari Universitas Hasanuddin. Ada Ibu Rosniati SPMSc, Direktur Yayasan Swadaya Mitra Bangsa Sulawesi Selatan. Ada Ibu Salma Tajang SSM Hum dari Lembaga Studi Kebijakan Publik. Kemudian ada Bapak Musran Andi Muksin SPI MSc dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Nur Sadip Ramadan SPD dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Adapun hasilnya secara keseluruhan, yang pertama adalah bahwa dari 28 desa yang mengembalikan SAKI yang memenuhi kualifikasi cukup informatif, ada 3 desa, menuju informatif 1 desa, dan informatif ada 3 desa. Kedua, untuk tingkat kategori organisasi perangkat daerah provinsi, dari 29 OPD yang mengembalikan SAKI yang memenuhi kualifikasi cukup informatif ada 5 organisasi perangkat daerah, menuju informatif ada 2 organisasi perangkat daerah, dan informatif ada 2 organisasi perangkat daerah. Ketiga, untuk kabupaten kota, dari 23 kabupaten kota yang mengembalikan SAKI yang memenuhi kualifikasi cukup informatif ada 5 kabupaten kota, menuju informatif ada 5 kabupaten kota, dan informatif 1 kabupaten. Untuk mengetahui siapa-siapa saja kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, dan pemerintah desa dimaksud, kami akan bacakan surat keputusannya. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan nomor 001/SK MONEP KI /SS 12/2023 tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan rapat pleno Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Desember 2023 memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang
hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Kedua, menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2023 yang dilaksanakan dengan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Ketiga, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana pada diktum ke-1 terdiri dari 3 kategori badan publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolak ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak dapat diganggu gugat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 Desember 2023. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Pahir Halim. Selanjutnya, untuk membacakan lampiran, kami serahkan kepada MC. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan informasi bahwa ada satu desa di Sulawesi Selatan, namanya Desa Bulo, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Tahun ini terpilih dari 1 dari 6 desa, dari 157 desa yang mengikuti penilaian untuk tingkat nasional dan telah menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia dengan kategori Desa Terbaik, Desa Transparan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia. Saya kira ini tampilan fotonya, Pak. Ya. Sebelum kami akhiri, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur atas kesediaan hadir dan nantinya menyerahkan penghargaan ke masing-masing peraih penghargaan. Demikian pula penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Kadis Kominfo Sulawesi Selatan, Bapak Winarno Eka Putra, dan Kepala Bidang Humas Kominfo sekaligus Kepala Sekretariat Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Bapak Erlan Triska atas support dan dukungan maksimal mulai awal hingga terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan dan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan kita semua dalam membangun keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hairul Manan selaku Koordinator Tim Penilai Monep 2023. Beri aplaus sekali lagi untuk beliau. Terima kasih juga Pak Hairul Manan karena kami tadi ini sebagai MC sempat deg-degan nih. Ternyata tugas untuk membacakan ini diserahkan kepada kami. Justru kita yang deg-degan ya Karisma ya, seperti itu. Baik Karisma, silahkan. Ya Bapak Ibu hadirin kami hormati, kita telah sampai ke saat yang ditunggu-tunggu. Untuk itu marilah kita saksikan bersama penganugerahan keterbukaan informasi publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Mohon tepuk tangannya semua. Luar biasa sekali Karisma. Baik, langsung pada malam hari ini penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2023.
67,67, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidendren Rapang. Selanjutnya kualifikasi menuju informatif dengan nilai 82,79, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Kita jalan-jalan ke desa lainnya selanjutnya dengan klasifikasi informatif dengan nilai 90,11, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Ya, kualifikasi informatif berikutnya dengan nilai 93,17, Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Tidak ketinggalan, ikut berpartisipasi klasifikasi informatif dengan nilai 96,62, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Baik, kami mengundang masing-masing kepala desa peraih penghargaan untuk naik ke atas panggung. Dimulai dari kualifikasi cukup informatif. Desa Waituoi, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, kualifikasi cukup informatif. Kami undang Desa Barania. Ya, selanjutnya Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidendreng Rapang. Selanjutnya, kualifikasi menuju informatif Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Selanjutnya kualifikasi informatif Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Masih kualifikasi informatif Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Dan yang terakhir, kualifikasi informatif Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Untuk itu kami mengundang ke atas untuk menyerahkan penghargaan yaitu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kepada Bapak Fahir Halim. Ya, karisma kalau kita lihat ini menarik sekali ya. Ini perjuangan yang dilakukan oleh para desa kita. Kalau kita lihat nih bentuk penghargaannya, saya langsung lihat nih ada Gembok huruf yang I. terbuka. Gembok terbuka, artinya informasi yang Iya. terbuka. Tidak boleh terkunci ya, nggak boleh tertutup, Mudrikan. Iya, yang pastinya bahwa ada pepatah yang mengatakan mempertahankan itu lebih sulit ya daripada meraih sesuatu yang Betul baru. sekali. Nah, Harapannya tahun depan para penerima penghargaan ini dapat mempertahankan predikatnya, dan yang belum mendapatkan penghargaan tahun depan bisa mendapatkan penghargaan juga. yang pastinya bahwa yang diharapkan bahwa dari penghargaan ini, award ini merupakan akhir ya dari perjalanan Monep yang ada. Diharapkan ternyata pemerintah desa begitu luar biasa di Sulawesi Selatan sehingga masyarakat kita menjadi maju, cerdas dan berkepribadian Pancasila. Itu Betul masyarakatnya. Ya, betul sekali. Sedangkan pemerintahnya ini diharapkan menjadi penyelenggara negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Kamu banyak ternyata contekannya ya. Ya, kalau kita lihat senyum yang bahagia luar biasa sekali. Yang pastinya masyarakat desa kita ini karena kita harapkan memang seluruh daerah di Sulawesi Selatan karisma sudah bisa mengakses informasi. Ya, betul. Diharapkan juga jaringan internet ini ada di mana-mana. Iya, betul sekali, Mudrikan. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para penerima penghargaan bagi ketujuh desa di yang Sulawesi ada. Selatan yang berada di atas panggung. Senyum meregah yang pastinya ini sempat deg-degan juga nih mereka ya. Kalau kita lihat karisma ya, ini ternyata desa-desa kita di Sulawesi Selatan dibandingkan 5 tahun yang lalu, jadi kita cukup sulit untuk mendapatkan informasi tentang desa mereka. Tapi sekarang sudah nggak lagi dong, Pastinya. tentunya ya. Karena sekarang sudah ada desa yang informatif, ada 3 loh. Betul, kalau tadi juga sempat disebutkan Desa Bulo, ini
di nasional ya, Ya. mendapatkan Baik, foto bersama. sekarang memberikan kesempatan bagi para juru foto untuk dapat mengabadikan momen ini. Kami berikan waktu selama 1 menit. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan Kami persilakan kembali untuk kembali kepada ke tempat. Bapak Ketua, Pak Tahir Halim, luar biasa. Terima kasih banyak juga kepada para penerima penghargaan kita pada malam hari ini. Sukses luar biasa untuk desa-desa kita. Karena saya percaya Karisma bahwa majunya desa kita akan membuat kabupaten ini ataupun kota menjadi maju, yang nantinya juga akan majunya kabupaten kota ini memajukan provinsi Sulawesi Selatan. Setuju? Setuju dong. Oke. Berikutnya setelah kategori desa, badan publik desa, kita lanjut ke kategori kedua. Kategori Badan Publik OPD. Inilah dia penghargaan kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama dengan kualifikasi cukup informatif, nilai 65,79, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita ketok pintu ke Dinas selanjutnya cukup informatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persadiaan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai 66,26. Ya, berikutnya dengan kualifikasi cukup informatif, nilai 71,76, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya OPD yang tidak ingin kalah dari 3 sebelumnya, yaitu cukup informatif dengan nilai 76,61, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Masih kualifikasi cukup informatif dengan nilai 76,76, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita naik ke kualifikasi menuju informatif dengan nilai 82,79, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Masih kualifikasi menuju informatif, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 83,23. Kemudian dengan klasifikasi tertinggi informatif dengan nilai 91,30, Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Selamat pula kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kualifikasi informatif dengan nilai 92,96. Baik. Kami mengundang masing-masing pimpinan OPD peraih kualifikasi untuk naik ke atas panggung. Dimulai dari kualifikasi cukup informatif. Ya, kemudian menuju informatif dan informatif. Yang pertama kami mengundang untuk cukup informatif. Yang pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. kami juga mengundang dengan hormat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sekali lagi ini sudah hadir Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Juga sudah hadir ya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kami undang Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Ya, Sulawesi sudah Selatan. hadir di atas Sudah ada. panggung. Ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. kemudian kami undang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sebelumnya ini ada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
Dan yang terakhir, informatif, bergabung bersama kita di atas panggung Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Badan. Selanjutnya, kami undang dengan hormat Ketua Tim Penilai Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023, Bapak Dr. Hairul Manan SHMH, untuk naik ke atas panggung, menyerahkan penghargaan. Ya, ini selamat tentunya sekali lagi, minta aplausnya untuk OPD kita yang mendapatkan kualifikasi masing-masing kategori. Karena kita ketahui Karisma ya, ini ada 5 sebenarnya kualifikasi, informatif menuju informatif, cukup informatif, kurang dan tidak informatif. Ya, yang pastinya Karisma ya, bahwa ini keterbukaan informasi publik bukan hanya dukungan dari para staf, tapi para pimpinan Betul OPD. sekali. Para pimpinan OPD ini komit ya. Nah, kita saksikan bersama-sama penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, kategori Badan Publik Organisasi Peringkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, itu tadi baru saja Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Kepala Dinas kita Kepala Dinas saksikan Tenaga bersama Kerja ya. dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Betul. Dengan kualifikasi menuju informatif. Berikutnya ya, selanjutnya Kepala Dinas Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi sebelumnya juga sudah menerima penghargaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. ya. Selanjutnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan cukup informatif. Selanjutnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kualifikasi cukup informatif. Ya, kami persilakan para juru foto untuk mengambil gambar selama 1 menit. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas dan yang mewakili menerima penghargaan dan juga Bapak Hairul Manan. Selamat sekali lagi tentunya. Ya, berikutnya kita masuk ke kategori ketiga dari Selanjutnya kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kota. Pemerintah Kabupaten Wajo dengan kualifikasi cukup informatif, nilai 60,30. Selanjutnya si Gendren Rapang dengan nilai 63,59 dengan kualifikasi cukup informatif.
dengan kualifikasi cukup informatif, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai 64,10. Selanjutnya, cukup informatif dengan nilai 68,57, pemerintah Kabupaten Sinjai. Masih di kualifikasi cukup informatif, pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nilai 70,01. Kita jalan-jalan ke daerah selanjutnya. Kota Makassar menuju informatif dengan nilai 80,98. Selanjutnya, kualifikasi menuju informatif diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Goa dengan nilai 80,24. Selanjutnya masih menuju informatif, Kabupaten Pindrang dengan nilai 80,27. Pemerintah Kabupaten Baru dengan nilai 80,22 dengan kualifikasi menuju informatif. Masih kualifikasi menuju informatif dengan nilai 89,11, pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Last but not least, Inilah dia kualifikasi informatif pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 96,55. baik, selamat tentunya kepada kabupaten kota yang meraih penghargaan. Kami minta kepada masing-masing bupati dan wali kota atau yang mewakili. Yang pertama dimulai dari kualifikasi cukup informatif kepada pemerintah Kabupaten Wajo. Kami undang pemerintah Kabupaten Wajo. Oke. Selanjutnya kita ke pemerintah Kabupaten Sidendreng Rapang. Sidrap. Berikutnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya kami undang pemerintah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya kami undang ke atas dengan Kabupaten Baru dengan kualifikasi menuju informatif. Kami undang pemerintah Kabupaten Baru. Baik. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Goa. Selanjutnya kami undang pemerintah Kabupaten Pindrang. Baik, selanjutnya pemerintah Kota Makassar. Baik, selanjutnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dan yang terakhir pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dengan kualifikasi informatif. Kami mengundang ke atas dengan hormat menyerahkan penghargaan yaitu kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Ya, didampingi oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Beri aplaus sekali lagi untuk Kabupaten Kota peraih penghargaan pada malam hari ini. Ya, inilah dia kita saksikan bersama Kabupaten Luwu Luwu Timur dengan kualifikasi informatif. Selanjutnya, inilah dia pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Selanjutnya Kota Makassar menerima penghargaan. Ya, setelah ini pemerintah Kabupaten Pinrang Selanjutnya kami undang pemerintah Kabupaten Goa. Ya, berikutnya pemerintah Kabupaten Baru. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pangkep. Setelah Pangkep, kita ke pemerintah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, selanjutnya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang, Sidrap. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemerintah Kabupaten Wajo. Baik, selanjutnya kita akan foto bersama sejenak. Baik, terima kasih. Kami persilakan tetap kepada Bapak Mohon berkenan kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan untuk berikan sambutan kepada para pemenang untuk turun kembali, demikian juga kepada Ketua Komisi Informasi. Sekali lagi selamat kepada kabupaten kota yang meraih penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Sebelum saya mulai memberikan sambutan kepada Bapak Ibu semua, mohon kesediaan dan keikhlasannya untuk sejenak menundukkan kepala dan berdoa. Pada hari ini saudara kita tadi saya ikut menjemput istri daripada Bapak Bupati Baru meninggal dunia, Ibu Dr. Haja Hasna Syam, anggota yang juga anggota DPR RI ya, dari Provinsi Selatan. Untuk itu saya minta kita sama-sama mendoakan, bacakan Al-Fatihah, yang umat muslim, yang lainnya menyelesaikan. Berdoa dimulai.
selesai. Insya Allah besok pagi saya beberapa acara saya tunda, saya atur kembali. Insya Allah saya hadir di di baru. Tadi saya ikut menjemput dengan beberapa tokoh-tokoh dari selatan. Yang terhormat saudaraku semua, secara khusus yang punya hajat malam hari ini dari Komisi Informasi, Pak Pahir Halim, Pak dan seluruhnya kawan-kawan semua dari Komisi Informasi Publik. Saya jadi ingat, saya jadi Kapuspen Kemendagri 2017-18. Enggak pernah Kemendagri itu diberi tadi itu penghargaan sama Wakil Presiden. Saya Kapuspen pertama diberi penghargaan Wakil Presiden, sekaligus yang terakhir. Belum pernah dapat lagi. Jadi betul itu. Jadi informasi publik ini seperti iman, pagi bagus, siang belum tentu bagus, sore bisa turun lagi. Dan karena banyak itu, dan senang kita hal-hal seperti ini penting karena itu sudah diutarakan oleh Pak Ketua tadi. Eksternal itu menilai kita. Seringkali kita kalau kita menilai diri kita itu kita mungkin subjektif, sehingga kalau eksternalnya melihat ya itulah fakta organisasi kita. Dan sebagai gubernur saya senang-senang saja gitu. Bahkan kalau Bapak nilai saya juga bagus juga gitu. Sehingga kita itu ya jadi pejabat risikonya begitu. Jadi karena kita pimpin ini bukan perusahaan pribadi, organisasi negara yang punya publik, rakyat yang bayar kita ini, berdiri malam ini juga dari hasil pajak retribusinya. Jadi semua ini harus kita pertanggungjawabkan. Gitu. Jadi wajar lalu publik memberi penilaian, dan sekarang ada lembaga negara yang disebut Komisi Informasi Publik. Dia lahir reformasi bertiga itu, Komisi Informasi Publik, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Ombudsman. Ya memang saudara tua mungkin Ombudsman lebih bagus nasibnya sedikit. Hari ini dia lebih powerful, kantornya bagus itu di Kuningan, dan mungkin ke depan harus kita pikirkan dalam banyak forum. Saya kan di Kemendagri juga turut mendukung penguatan KI dan KPI ini, KPI KIP, karena memang tanggung organisasinya sekarang. Tidak seperti Ombudsman mandiri betul, tapi KIP sama KPI masih nempel di Kominfo, sementara yang harus diawasi Kominfonya sendiri. Nah itu dia. Sehingga ini saya kira, dan di daerahkan Komisi Informasi Publik dan KPI ini tidak termasuk urusan yang didesentralisasikan, tidak masuk urusan konkuren. Jadi ketika bupati wali kota, ya akhirnya perkembangannya tergantung nasibnya, hubungan baiknya sama gubernur. Jadi kalau bagus hubungannya dikasih uang, kalau tidak dikasih-kasih. Nah ini kan tidak boleh organisasi negara seperti ini. Jadi padahal ini adalah lembaga reformasi untuk memang menilai informasi publik. Maka bayangkan sekarang informasi itu bisa disengketakan. Mana dulu ada seperti itu. Jadi dulu ada namanya class action, ya. Sekarang bahkan orang pribadi pun kalau dilanggar hak konstitusionalnya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Saya pribadi sebagai negara merasa undang-undang negara itu bertentangan dengan konstitusi, undang-undang ini melanggar hak konstitusi saya bisa diuji di MK sekarang. Jadi perkembangan ini kita bagi penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus memahami ini. Dan kita berada pada era baru. Kalau kami di pusat Pak, Ibu, kawan-kawan sudah lama yang begini-begini. Maka senang sekali saya lihat ketika kawan-kawan memberikan penghargaan kepala desa. Kepala desa dapat yang terbaik, tepuk tangan dong gitu ya. Mungkin bulan depan, tahun depan kita harus buat lagi camat gitu ya. Kan badan-badan publik lainnya di daerah. Bisa saja misalnya dengan BUMN yang beroperasi di sini, dengan BUMD kami juga boleh. Semua yang menggunakan APBN APBD itu bisa diuji di Monef kinerja atau perform informasi publiknya. Saya kira harus diperluas. Kalau nanti kita carikan, diskusikan nanti bagaimana caranya supaya semakin banyak pihak yang dinilai, karena kami yakin tata kelola pemerintahan yang baik itu salah satu
parameternya kan keterbukaan informasi publik. Jadi sistem pemerintahan demokrasi begitu, kecuali kita mau merubah lagi konstitusi, sistem pemerintahan tertutup. Berarti kita kembali kepada ya pola lama. Ketika kita memilih di jalannya demokrasi, suka tidak suka parameter ini bagian dari sistem kehidupan berorganisasi pemerintahan. Jadi organisasi itu seperti akuarium. Jadi semua bisa dilihat. Muka belakang semua orang bisa lihat apa yang kita lakukan dan apa kita kerjakan. Jadi kita senang sekali kawan-kawan dari KIP, Komisi Informasi melakukan ini, dan terima kasih. Mungkin beberapa di antara kita organisasi baru masuk penilaian tahun ini karena mungkin keterbatasan waktu, biaya dan seterusnya. Mungkin ke depan semakin luas. Jadi kalau tingkat nasional kepolisian juga sama, TNI Polri juga dinilai seluruhnya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan saya termasuk dulu waktu Kapuspen, boleh buka filenya, saya termasuk yang diberikan sebagai informatif pada zaman saya Kapuspen Kemendagri. Iya begitu. Jadi kalau saya jago ini bukan hari ini, dari dulu begitu. Cara canda aja saya itu. Jadi jangan terus serius lah ngurus negara ini. Jadi yang menilai kita hebat itu bukan kita. Dengan malam ini Anda dapat penghargaan, yang menilai Komisi Informasi, bukan diri kita sendiri yang menilai. Kita baik, sempurna, bekerja positif, biarlah orang eksternal yang menilai gitu. Saudaraku yang saya muliakan, ini bagian dari reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik. Nah, oleh karenanya terima kasih pada Wakil Bupati, Wakil Wali Kota atau Pak Sekda, pejabat semua, kawan-kawan termasuk Pak Desa, kawan-kawan dari pelayanan publik, rumah sakit. Labuan Pak Haji keras sekali tadi tepuk tangannya tadi. Iya. Senang kita. Rumah sakit, pelayanan publik itu dilakukan semua. Saya tahu bahwa memang beban kerja organisasi masing-masing beda, ya. Dinas Keuangan itu sudah mau dipotret juga, ada bagus sekali itu. Kan pekerjaan berat, PU apa segala macam, unit-unit yang secara alamiah memang tadinya berat untuk masuk wilayah-wilayah seperti ini. Bahkan unit-unit seperti kepegawaian, seperti apa segala itu gak bisa lagi dulu. Kalau kita dulu mutasi menurut kita saja gitu deh. Sekarang harus ada parameternya. Jadi ini bagian dari hidup berdemokrasi. Jadi KIP tetap sangat kita butuhkan sampai kapanpun. Bahkan negara demokrasi yang lebih maju, KIP ini memiliki kewenangan melakukan eksekusi yang lebih kuat lagi. Ini masih bagus dikasih penghargaan. Nah, Pak KI ke depan saya minta bukan hanya 5-10 terbaik, 5-10 terburuk juga tulis gitu. Iya gitu, supaya jangan biasa-biasa aja yang terburuk ini. Kalau nanti tidak dianggap kita biasa-biasa aja, Bapak tepuk tangan pada yang bagus-bagus, yang jelek-jelek Bapak tidak umumkan saja yang terburuk juga. Biar juga kita itu punya punya pembanding gitu. Jadi supaya yang terburuk ini juga punya atau kinerja buruk ini juga bisa evaluasi diri gitu. Kita kita hendak memperbaiki tata kelola. Jadi bukan yang baik-baik saja diumumkan, yang terburuk pun harus diumumkan. Tadi itu baru sampai pada cukup informatif. Yang tidak informatif umumkan saja Pak Kai. Bapak terlalu halus sebagai orang bagus. Yang tidak informatif tulis saja gitu. Biar publik juga tahu gitu. Oh, inilah organisasi tidak. Biasanya yang semakin rendah dia berkorelasi kepada kinerja yang lain. Semakin tidak informatif nanti berkorelasi kepada hal-hal lainnya. Gitu dia. Apalagi kalau penilaiannya dilakukan benar, orang-orang independen dan seterusnya. Saya kira ini senang sekali saya pada malam hari ini Bapak melakukan ini. Kami setuju terus dilakukan hal-hal seperti ini. Dan kalau perlu Pak, tidak usah nunggu jadwal dari pusat. Kalau ada nggak usah nunggu jadwal pusat. Kalau perlu dilakukan berkali-kali itu dengan organisasi-organisasi berbeda. Perlu yang setara.
Badan-badan publik kan bukan hanya rumah sakit, banyak yang lainnya. Termasuk badan-badan lainnya yang beroperasi, eksekutif, legislatif, yudikatif yang beroperasi di wilayah ini. Karena kalau dinilai oleh pusat, misalnya lembaga Mahkamah Agung misalnya, atau lembaga DPR, atau lembaga DPD, itu badan publik semua, atau kementerian lembaga. Di pusat mungkin bagus-bagus, tapi begitu di daerah, Bapak cek aja gitu, di provinsi dan kabupaten kota, semua harus kita nilai, saya pikir. Jadi KIP ini bukan hanya Pemdanya saja yang dijangkau, seluruh badan publik yang beroperasi di daerah provinsi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan badan-badan publik lainnya, BUMN, BUMD yang ada di sini, ya ini aja Pak, di ini saja. Pikiran saya seperti itu, karena yang hidup di wilayah teritori selatan yang memberikan pelayanan publik di wilayah selatan mestinya patut untuk dimonef. Kenapa? Penting semua lebih sempurna. Kenapa? Karena pemerintahan ini adalah satu sistem, gitu. Ketika ada subsistem, ini sudah informatif, ada satu subsistem atau subsistem organisasi yang beroperasi sebuah daerah provinsi. Ini sangat transparan, informatif. Ini beberapa tidak informatif, dia bisa menarik semua itu. Karena ini ibarat roda. Dia harus bekerja dalam satu sistem rel negara. Jadi saya kira perform semuanya harus patut untuk kita sampaikan. Saya kira sekali lagi terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah mendapat penghargaan, dapat apresiasi. Gambarnya juga apa itu? Pialanya juga gembok, serem sekali gembok itu. Ya gembok terbuka begitu. Oh dulu tertutup gemboknya, sekarang dibuka. Jadi keren lah. Kayak ini keren deh. Jadi Pak Pahir fotonya tadi mudah sekali. Iya, mudah sekali lihat fotonya tadi Pak Pahir tadi ini. Iya, kemudian Pak Andi Tadampali ya. Bapak ini kan juga adalah musisi jazz. Saya minta nanti dalam waktu terlalu lama bikin acara di sebelah. Panggillah musisi jazz di sebelah itu. Harusnya malam ini Anda tampilkan kemampuan Anda berjazz itu. Kita juga harus hidup seni, juga jangan dilupa begitu. Ini kan manusia itu kan harus lengkap itu dia. Estetika harus penting gitu. Jadi bukan hanya soal logika kan. Jadi seni menjadi sangat penting. Musik itu adalah bagian dari sistem hidup manusia. Menjadi dinamis dia. Dan ini adalah bagian dari dinamisasi untuk pemerintahan yang berenergi. Dengan seperti ini kita ada di nilai-nilai, kita menjadi tahu oh pencapaian saya baru sampai di sini. Dan tidak usah sedih kawan-kawan. Kalau masih cukup informatif, tidak usah sedih. Dan saya juga tidak akan marah-marah, gitu. Karena ini adalah artinya bagian dari bukti bahwa kita setuju mau berubah. Itu sudah bagus. Bahwa kita masa lalu ada kekurangan, emang siapa di antara kita tidak punya kekurangan masa lalu? Semua punya kekurangan masa lalu. Yang paling penting adalah ada niat untuk berubah. Niat berubah. Udah niat berubah udah bagus. Saya kira itu kita harus berpikir positif. Tak ada sempurna di masa lalu. Karena kenapa dulu begitu? Sistemnya begitu. Dulu yang buruk itu adalah justru yang terbuka. Pada zaman sistem pemerintahan tertutup sebelum informasi, yang sangat buruk itu justru yang terbuka. Zaman dulu begitu. Begitu Anda terbuka, Anda dianggap keluar dari sistem besar. Nanti diperiksa sama Sospol. Saya ini orang Sospol kan. Nanti Kadis Pospol periksa Anda. Kenapa ini wakil bupati terlalu terbuka? Dulu yang terbuka itulah yang bermasalah. Nah itu sama dengan Ustadz di Kampung Maling itu. Itu dia. Yang Ustadz ada Kampung Maling 99 malingnya, Ustadznya 1. Yang dianggap gila adalah Ustadznya. Yang 99 dianggap waras karena Ustadz di Kampung Maling. Cerita itu juga cerita seperti ini. Sistem itu yang melingkupinya kebenaran itu, apalagi sistem tata negara. Hari ini yang dianggap buruk, sebaliknya yang tertutup yang dianggap buruk. Nah inilah dinamika dari sebuah sistem, dan kelihatannya sistem inilah
yang akan melingkupi kehidupan pemerintahan kita 10, 20 tahun, bahkan mungkin ratusan tahun ke depan, bahwa di antara sistem-sistem pemerintahan ini semua punya kelebihan dan kekurangan, tapi dianggap yang paling baik adalah hari ini adalah masih tetap sistem demokrasi, sistem dengan segenap parameternya, salah satunya soal keterbukaan publik dari berbagai sektor. Saya kira itu yang Bapak Ibu yang saya muliakan, pemahaman besar seperti ini menjadi penting supaya jangan jadi beban hal-hal seperti ini, tetapi adalah bagian memperbaiki organisasi kita. Saya, Pak Ketua, Pak Ir, anggota KI dan kawan-kawan semua dari Forkompimda, terima kasih dari pemerintah kabupaten kota, kawan-kawan Pemprov, teman-teman NGO, ormas dan tokoh-tokoh, kawan-kawan PS. Saya beberapa minggu ini merenung-renung, saya menyampaikan, kan seringkali acara pantun memantun. Ya, saya ini adalah mantan gubernur Kepri yang tempat lahirnya pantun, gitu. Sulawesi Selatan tidak mengenal pantun sebenarnya. Kita orang Bugis Makassar ini tidak mengenal pantun. Pantun itu kerjanya orang Melayu, terutama dari Pulau Penyengat. Saya gubernurnya Pulau Penyengat itu 2020. Nah, maka saya bilang sama kawan-kawan, pantun itu ketika Anda ucapkan tidak sampai di hati dan pikiran Anda. Nah, yang kita punya namanya papas-papas tua, pesan-pesan orang tua, falsafah-falsafah hidup orang Bugis Makassar, Tanah Toraja, Mandar. Kalimatnya, kata-katanya boleh berbeda, tapi maksudnya sama. Dia gitu. Oleh karenanya, saya setiap kesempatan beberapa minggu ini sudah mulai mengenalkan bahwa kita orang Bugis Makassar, tanah Sulawesi Selatan juga punya hal-hal yang lebih kuat dan berbeda dengan, jadi tidak harus sama dengan orang. Mulailah saudaraku semua mengenalkan falsafah-falsafah kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Banyak sekali kata-kata sangat filosofis, dahsyat, dan itu membawa pikiran dan memberi kita sebagai karakter yang membedakannya manusia Bugis Makassar dan manusia lainnya di dunia, karena kita diikat oleh nilai yang kita yakini. Nah, di antara papasan itu malam ini saya sampaikan akhir kata Padiolowi niakma dicenge di tempat dupana ria manena, yang artinya dahulilah dengan niat baik sebelum melaksanakan pekerjaan. Cari banyak sekali itu yang bahasa Makassar, bahasa Mandar, segala macam. Biasakan hal-hal seperti ini. Kenapa? Orang Bugis Makassar itu, kita ini orang Sulawesi, mau dimanapun kita hidup, kita itu, raga kita ini digerakkan oleh pikiran dan keyakinan. Tubuh ini bergerak, tapi yang menggerakkan itu pikiran dan jiwa. Dan jiwa dan pikiran kita digerakkan oleh keyakinan. Keyakinan terhadap falsafah yang ditanamkan kita dari sekecil. Orang Bugis Makassar menjadi berkarakter itu. Seperti itu. Si napase, tudah si pulung, si apa, macam-macam. Tolong kenalkan ini saudaraku semua. Jangan kenalkan budayanya orang. Budaya kita sendiri kita kenalkan. Ya, saya kira gitu. Saya kira demikian saudaraku semua. Sekali terima kasih kepada panitia penyelenggara, kawan Dinas Kominfo, Pak Andi Winardo, Kabid Humas luar biasa. Yang lainnya semuanya terima kasih atas kerjasama baik malam hari ini. Insya Allah kami Pemprov Sulsel, Komisi Informasi Publik dan kawan-kawan terbuka dan selalu mendukung program-program dan aktivitas seperti ini. Kami tahu bahwa ini adalah hal baik untuk kemajuan Sulawesi Selatan hari ini dan ke depan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada rekan-rekan fotografer dan videografer untuk mengabadikan momen berbahagia ini dan spesial di malam hari ini dalam agenda kita, yaitu Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan 2023. Dan kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu para tamu undangan untuk dapat berdiri dari tempatnya masing-masing. Blockingannya.
Salam kompak. Salam kompak ya. Iya. Terima kasih Baik, Klaus untuk kita Kami semua. persilakan untuk kembali ke tempat. Kita kembali ke tempat. Betul sekali, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Kita pada malam hari ini luar biasa sekali karena tadi ada yang luar biasa sekali. Di akhir ada Papaseng Ogi atau Papasang Mangkasara. Ini ada filsafat falsafah yang diberikan kepada kita ini untuk mulai belajar tentang ciri khas kita sendiri. Iya, betul. Dan dengan berakhirnya sesi foto bersama kita tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat